البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsul hadi was samanun ba'da tis'imi'ah, 981. Li hadits Ibni Abi Aufa alladhi sanadkuruh. Untuk hadis Ibni Abi Aufa yang akan kami sebutkan, yaitu nanti di nomor 989. Insyaallah ta'ala. Mungkin apa untuk lafaz doanya, doa di dalam sholat jenazah. Fa ammal ad'iyatul ma'suratu ba'da takbiris salisah. Adapun doa-doa yang ada sanadnya setelah takbir yang ketiga, faminha, maka diantaranya kita baca hadisnya, al hadisus tsani was samanun ba'da tis'imi'ah, 982. An Abi Abdurrahman Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah. Ini sudah belum ya? Iya ya. Gimana anak kemarin merasa sudah membahas ini, maksudnya membahas di dalam syarah anak sendiri. Apakah berarti kemarin kita cuma mungkin ambil yang atas saja ya, tidak sampai masuk ke hadisnya, hadis yang ini. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah. Fahafidtu min du'aih, maka saya menghafal dari doa beliau. Wa yaqul, beliau mengatakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuknya, kasihanilah dia, berilah dia afiyah, yaitu penjagaan, pemeliharaan, kesehatan, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulah, dan muliakanlah nuzul. Ada beberapa penjelasan, di antaranya nuzul ini adalah hidangan atau sambutan untuk tamu, itu nuzul. Kemudian wa wasi' madkhalah, dan lapangkanlah tempat masuknya dia, yaitu alam kuburnya itu. Wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan mandikan dia atau cucilah dia dengan air, dengan salju, dan dengan ais. Wa naqihi minal khotoya, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan. Kama naqaita saubal abyad, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih, minad danas, dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darih, dan gantikan untuk dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlih, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia. Wa zaujan khairan min zaujih, dan istri yang lebih baik daripada istri dia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabr, dan lindungilah dia dari siksa kubur. Wa min azabin nar, dan dari siksa neraka. Qal hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit, sehingga aku berangan-angan akulah jenazah tadi. Rawahu Muslim. Baik, di sini Auf bin Malik Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, dan beliau ini adalah dari Bani Asja, dan juga beliau ini tinggal di Mesir. Beliau, kalau tak salah beliau tinggalnya di Mesir, tapi ya jelas asalnya dari Hijaz. Beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah.
Fahafidtu min du'aih. Baik. Ini dalil menunjukkan bahwasanya disunnahkan dan sangat dianjurkan untuk menyolati jenazah. Jelas asalnya adalah apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolati walaupun satu saja, yang lain hukumnya mustahab, sunnah. Kemudian saya menghafal dari doa beliau. Bagaimana Auf ini menghafalnya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Boleh jadi Nabi itu membacanya dengan agak keras. Yang lain mengatakan boleh jadi Nabi mengajarkan kepadanya, tapi tetap membacanya adalah pelan-pelan. Yang lain mengatakan mungkin kali itu Nabi membaca agak keras sebagai pelajaran, sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas, yaitu mengucapkan Fatihahnya dengan keras. Sebagai apa? Sebagai pelajaran kepada umat bahwasanya itu bahwasanya itu adalah sunnah di dalam sholat jenazah. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah yaitu jalan beragamanya Nabi, yaitu wajib tentunya, bukan hanya sunnah. Masalah Al-Fatihah bukan berarti Al-Fatihahnya dibaca keras, karena telah terbentuk ijma bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam sholat jenazah itu adalah perlahan-lahan. Berarti di dalam hadis Ibnu Abbas kenapa membacanya keras? Ini sekedar sebagai pelajaran bahwasanya, sebagai pengajaran bahwasanya ini disyariatkan membaca Al-Fatihah. Demikian pula doa-doa yang berikutnya, yaitu untuk pengajaran, walaupun nanti prakteknya adalah dibaca perlahan-lahan. Baik. Kemudian fahafidtu min du'aih, dari doa beliau. Maka kata hampir semua pensyarah untuk hadis ini bahwasanya doa Nabi bukan hanya itu. Buktinya apa? Min, dari. Menunjukkan inilah yang beliau hafal. Boleh jadi sebahagiannya tidak beliau dengar. Atau boleh jadi maksudnya adalah doa-doa untuk jenazah itu banyak. Di antaranya prakteknya kali ini adalah ini. Boleh jadi dalam kesempatan yang lain prakteknya lain. Intinya doa untuk jenazah itu bukan hanya satu ini saja. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan, dalam keadaan beliau mengatakan Allahumma ghufirlah. Ini memanggil Allah dengan seluruh nama-namanya dan sifatnya. Buktinya apa? Ada mim di situ, Allahumma, memanggil semua nama Allah. Ighfirlah, berikanlah pengampunan untuk dia, yaitu dosa-dosa besarnya. Warham, berikan kebaikan untuknya, segala jenis kebaikan masuk dalam rahmat. Wa'afih, berikanlah penjagaan dan pemeliharaan untuknya. Wa'fu'an, dan maafkanlah dia, yaitu dari dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan pentingnya menghadap Allah Ta'ala tanpa dosa. Karena Allah Ta'ala baik, tidak menerima yang baik-baik. Maka kita memberikan syafaat kepada orang ini, untuk orang ini agar menghadap Allah dalam keadaan sudah dihapus dosa-dosanya. Wa akrim nuzulah, dan muliakanlah nuzul. Dijelaskan oleh At-Tibi dan lain-lain, nuzul ini adalah hidangan atau pemuliaan untuk tamu yang baru tiba, itu nuzul. Baik. Sebagaimana dalam ayat yang lain tatkala Allah menyebutkan orang yang baru masuk surga, dikatakan nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dan pemuliaan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa wasi' madkhalah, maksudnya kata At-Tibi dan yang lain-lain, yaitu qabrah, lapangkan kubur dia, karena sekarang dia pindah ke tempat yang lain itu. Sebagaimana kita ketahui dari hadis Al-Bara bin Azib, kubur itu akan menyempit. Makanya dimohonkan agar dia itu diberi kelapangan di alam kuburnya, agar tidak menderita. Baik. Kemudian waghsilhu, dan mandikan dia, bersihkan dia, karena dia hendak menghadap Zat yang Maha Suci dan hendak, ya semoga diizinkan masuk ke tempat yang bersih, yang suci, yaitu surga. Maka dibersihkan lebih dahulu. Mandikan dia atau bersihkanlah dia, cucilah dia dengan air. Kenapa disebutkan air? Karena memang ini muzil, yaitu dia yang menghilangkan semua kotoran.
Jelas lebih baik daripada minyak atau cecair yang lain, cairan-cairan yang lain. Jelas yang terbaik untuk menguraikan kotoran-kotoran adalah air. Kemudian wasalji, dengan salji, yaitu apa? Salju yang sangat dingin itu, wal barad, dengan ais. Bagaimana kita mencuci kotoran dengan ais? Malah kotoran jadi beku lah. Ini mengisyaratkan kotorannya adalah kotoran maknawi. Kita tahu sifat dosa itu panas, sifatnya adalah membakar. Makanya secara umum hukuman terhadap dosa adalah apa? Pembakaran. Makanya dibersihkan itu dengan apa? Dengan pendinginan, dengan salji dan dengan ais itu. Wa naqtihi, dan kata para ulama ini tadi adalah min babil mubalaghah, yaitu kesungguhan, mohon agar dia dibersihkan. Sampai-sampai tidak cukup dengan air, bahkan apa? Tambah lagi ya Allah dengan salji dan juga dengan es tadi. Wa naqtihi minal khotoya, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan. Kama naqaita saubal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Kita tahu kalau pakaiannya putih itu cepat sekali menampakkan noda, maka pembersihannya itu betul-betul apa? Sangat bersungguh-sungguh. Maka demikian diperumpamakan. Dan ini menunjukkan bolehnya membuat perumpamaan untuk mubalaghah, untuk lebih menekankan, bukan sekedar pencucian biasa, tapi bagaikan pencucian baju yang putih. Wa abdilhu daran khairam min darih, dan gantikan untuk dia rumah yang lebih baik daripada rumah dia. Bukankah rumah kita di alam kubur sekedar kotak situ saja, kotak dalam tanah? Itu yang nampak di mata manusia, alam fisikalnya. Tetapi kita tahu yang namanya alam kubur ini adalah alam gaib, yang dominan adalah ruhnya. Sehingga apa? Dimohonkan agar rumahnya itu lebih baik. Rumah di alam kubur dia berupa istana-istana dan sebagainya, bahkan apa? Diizinkan untuk datang ke surga, menikmati surga dan seterusnya. Tahu bau minyak wangi, tak mau disangka mungkin ada kucing lain sudah menanda. Kemudian wa ahlan khairan min ahlih, keluarga yang lebih baik dari keluarga dia. Tapi nanti ada zaujan, dijelaskan oleh para pensyarah, maksudnya adalah yaitu anak-anak, para pembantu, para hamba sahaya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini zaujan ma'ruf, yaitu istri dia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ini untuk apabila jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan maka disesuaikan. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Nanti berarti zaujan maksudnya adalah apa? Zaujan khairan min zaujiha, yaitu suami yang lebih baik daripada suami dia. Jadi disesuaikan. Baik, kemudian wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Baik. Setelah tadi menyebutkan pembersihan dan sebagainya, maka apa? Ditegaskan, mohon agar bukan hanya itu, tapi betul-betul masukkan dia ke dalam surga. Kemudian kebalikannya, wa'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Tadi disebutkan kebaikan-kebaikan di alam kubur, dimohonkan untuk dia. Sekarang dimohonkan perlindungan dari siksa kubur. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ini dalil bahwasanya azab kubur itu betul-betul ada. Hadis ini sebagai bantahan terhadap orang yang Mu'tazilah yang mengatakan azab kubur tidak ada. Tayyib, apakah engkau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, jelas orang Muslim mengatakan, oh ya saya beriman. Ini Nabi Muhammad berdoa mohon agar Allah melindungi orang dari siksa kubur, takkan melindungi dari sesuatu yang tidak ada. Ini kesia-siaan dalam ucapan, dan Nabi tidak mungkin berbicara sia-sia. Dalam riwayat yang lain, wa min fitnatil qabr, dan dari ujian di alam kubur, dijelaskan oleh Al-Mudhiri, Husain Al-Mudhiri rahimahullah. Ini ada dalil, maksudnya adalah yaitu dari fitnahnya, dari ujian pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Tayyib.
Terus bagaimana? Apakah tidak ditanya? Alhamdulillah kalau tidak ditanya. Kalaupun ditanya, semoga diselamatkan dari kekeliruan di dalam menjawab. Wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka. Boleh jadi untuk hari kiamat atau untuk sekarang juga, karena kita tahu di alam kubur orang juga telah, orang yang memang layak diazab akan dibukakan untuk dia satu lubang dari neraka, kemudian dia terkena angin panas, terkena api, dan boleh jadi juga betul-betul dibakar di dalam neraka sampai hari kiamat dan seterusnya. Intinya adalah ini sebagai syafaat yang sangat agung dengan berbagai bentuk permohonan kebaikan dan permohonan perlindungan dari keburukan untuk orang yang mati tadi. Makanya dengan doa yang selengkap ini sampai-sampai Auf bin Malik mengatakan hatta tamanna itu an akuna ana dzalikal mayyit, sehingga aku berangan-angan akulah mayit itu. Bukan berarti mengharapkan kematian, tetapi karena Nabi mendoakan seperti ini, maka Malik berpikir, Auf bin Malik tadi, seandainya saja saya yang mati itu dapat doanya Nabi, ini adalah doa yang sangat agung dan dari Nabi yang paling agung itu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Si doa ini baca ketika solat jenazah. Iya, waktu iya takbir yang ketiga, iya. Setelah takbir ketiga baca doa yang ini. Kalau takbir kedua sih itu ya, baca sholawat. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.